Ya, kalau pagelaran medali spektakuler karnival itu direncanakan memang dimulai jam 14.00 sampai jam 24.00. Tetapi karena banyak kendala teknis yang di lapangan akhirnya menjadi molor, tidak dari startnya tetapi dari perjalanannya, mungkin itu. Yang terjadi di lapangan seperti apa tuh? Kalau izin awalnya dan realisasinya di acara di mana Pak? Kalau perizinannya fine-fine saja sampai jam 24. Kita juga sudah memberi pertimbangan bahwa biasanya itu pengalaman yang tahun kemarin itu direncanakan jam 22 itu bisa sampai jam 1 dini hari. Maka kalau perizinannya jam 24 itu bisa jadi jam 2 kalau memang tidak ada kendala atau mungkin ada kendala. Ternyata di lapangan itu untuk tahun ini itu banyak kendala. Mulai dari pohon yang kurang belum terus kemudian ada mobil beberapa mobil sound system itu yang bermasalah. Contoh kayak sound systemnya dari Malala itu mobilnya ada kena ngeblong apanya itu iya koplingnya ya kopling itu ternyata nyeplos, akhirnya kemudian kita harus mendorong itu, panitia bersama dengan peserta itu mendorong sampai tempat yang aman untuk bisa yang lain bisa jalan itu. Jumlah total pesertanya berapa? Jumlah pesertanya 32 peserta. Dari tiap RT, dari beberapa Karang Taruna dan juga pengusaha yang ada di Desa Medali. Total biayanya berapa? Kalau total biayanya itu kalau per peserta ya kurang lebih antara 50 sampai 60 juta. Itu tiap peserta mengeluarkan, ada yang lebih dari itu, hampir 100 juta. Itu juga ditanggung mereka sendiri, bukan kita mewajibkan, bukan, karena kita ini tiap tahun itu mengadakan karnaval, kirab budaya dan sejarah hampir sama. Itu setiap peserta harus menampilkan budaya dan sejarahnya. Jadi tidak kemudian wajib harus sound system atau sound horeg, tidak. Pak, terkait yang berseliweran di medsos, ada beberapa tempat yang rusak atau gimana, itu sebenarnya gimana Pak Lurah? Itu tidak benar. Jadi kayak di medsos itu kayak rusak parah, itu enggak. Kelihatannya seperti itu, padahal itu tidak. Jadi ada beberapa tempat itu yang hanya terganggu kebisingan, akhirnya terus sound system pada saat loading cek sound itu dipindah tempatnya. Kalau toh itu ada kendala, itu pas cek sound pasti akan rame. Tetapi pada kenyataannya ketika karnaval ya fan saja, tidak ada persoalan gitu. Karena sudah kita selesaikan dengan panitia, dengan peserta dan seterusnya. Jadi ada miskomunikasi. Kemarin juga sempat dari pihak Polsek, pihak Kesbang itu datang dan klarifikasi, dan itu hanya miskomunikasi saja dengan masyarakat yang diviralkan itu. Terkait polemik yang terjadi di akhir-akhir ini di pemberitaan maupun di medsos, ada permohonan maaf dari mungkin dari perangkat desa atau gimana Pak? Iya, yang jelas atas nama saya, Kepala Desa, Pemerintahan Desa, Panitia, memohonkan maaf kepada masyarakat kita yang terganggu, atau mungkin masyarakat Mojokerto umumnya itu terganggu dengan pelaksanaan medali spektakuler karnival itu. Kita sekali lagi tidak bermaksud untuk mengganggu. Kita ingin memberikan tampilan-tampilan sejarah dan budaya yang terbaik di Mojokerto. Jadi tidak ada kemudian kita mengganggu, tapi karena memang ada teknis-teknis yang tidak bisa kita
kita antisipasi. Jadi intinya kita mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat Mojokerto bahwa atas nama pemerintahan desa, panitia atau semuanya peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang terjadi selama ini. Apakah tahun depan akan dilakukan lagi atau tidak? Karena kita dasarnya musyawarah ya, nanti akan kita musyawarahkan kembali. Kalau musyawarah mufakatnya itu tetap diadakan, tapi kalau karnavalnya pasti tetap akan diadakan. Kita pantau tadi ada laporan dari BPMPG bahwa ada getaran banjir sebesar 18 mm dan berangsur turun ke 8, ke 4 sampai dengan tidak terekam lagi. Himbauannya kepada masyarakat utamanya di daerah aliran sungai kawasan lereng Semeru, sekali lagi tidak boleh melakukan kegiatan dari puncak itu dalam ring 5 km. Tidak boleh melakukan kegiatan di sepadan sungai Das Koboan 500 meter dan tidak boleh melakukan di sepanjang aliran Das Koboan sepanjang 13 km. Tapi sebagaimana fakta yang kita ketahui, para penambang juga karena pekerjaannya di sana itu tetap melakukan penambangan. Nah, untuk supaya mereka selamat, kita tempatkan personil di pos-pos pantau untuk memberikan informasi awal ketika terjadi banjir lahar. Ini mas, kalau ini sudah surut bisa. Tadi sempat nggak ketutup ya tadi ya? Sempat melompat, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Sekarang gimana gitu? Sekarang ini insya Allah ini bisa, udah bisa dilewati. Memang air tadi sempat meluap Meluap. ke atas jembatan ini ya? Ya.